Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Saudaraku yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku Ad-Dawah TV yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala aktivitas kita, ya. Baik pekerjaan maupun karirnya, ya, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita kenikmatan, ya, ada kenikmatan iman, kenikmatan sehat, kenikmatan hidayah, yang dimana hingga detik ini alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kenikmatan tersebut. Saudaraku Ad-Dawah TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ruqyah herbal, alhamdulillah di hadapan saya ada berbagai herbal, ya. Yang pertama ada habat sauda, ada minyak zaitun, ya, minyak zaitun, lalu ada madu, ada air, ya, air bening, ya, lalu di sini ada minyak kasturi, ya. Nah, minyak kasturi ini fungsinya untuk terapi, aromaterapi, yang dimana mungkin ada saudara kita di antara saudara kita yang terkena gangguan di kepala. Ini bisa kita ruqyah, ya, kita ruqyah. Lalu ini minyak kasturi ini salah satu minyak sunnah juga. Lalu yang selanjutnya ada air, ya, ada air. Lalu ada madu, ada minyak zaitun. Yang insya Allah herbal-herbal ini, ya, herbal ini yang kita konsumsi nanti untuk diminum, insya Allah ini gunanya untuk mendetok, ya, perut kita, yang dimana mungkin di dalam perut kita ada gangguan, ya, gangguan medis maupun non medis, insya Allah atas izin Allah, ya. Tatkala seseorang ada gangguan di dalam perutnya, ya, non medis, ya, yang dimana mungkin ada teman-teman kita di antara kita yang makan, ya, di restoran di luar sana, namun kadang lupa membaca bismillah, lalu restoran tersebut ada penglarisnya, maka ini akan membuat perut kita menjadi ada gangguan, ya. Bahkan kadang perut kita itu ada yang dimana syaitan bersembayam di situ, ya. Maka kita senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita makan makanan di luar sana, ya. Nah, kalau seandainya kita sudah terlanjur seperti itu, lalu perut kita ada gangguan medis ataupun non medis, maka kita buat herbal ruqyah, herbal yang kita ruqyah. Insya Allah ini efektif untuk mengobati gangguan-gangguan yang ada di dalam perut kita. Kalau wanita biasanya ada gangguan di rahim, ya, ini juga bisa untuk mengatasi gangguan tersebut, insya Allah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita membacakan kepada herbal-herbal tersebut dengan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah 7 kali yang sebagaimana dicontohkan oleh para ulama, ya. Lalu bisa juga kita tambah surah Al-Zalzalah, ya. Lalu yang ayat yang kedua kita baca 7 kali ayat yang kedua, insyaallah, ya. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana caranya, ya. Nanti soalnya ada teknik-teknik yang dimana kita harus ludah kecil kepada herbal tersebut, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Yang pertama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Lalu kita baca surah Al-Fatihah dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lalu kita ludah kecil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu kita ludah kecil ke arah herbal tersebut yang hendak kita konsumsi ya. Begini caranya 3 kali. Ya, kita ludah kecil sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW contohkan. Lalu yang selanjutnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah herbal-herbal tersebut syifa untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam jasad hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah herbal tersebut penghancur ya, gangguan-gangguan yang ada di dalam jasad hamba ya Allah.
Jika memang ada syaitan di dalam darah hamba, di dalam jasad hamba, maka jadikanlah setiap molekul herbal yang hamba baca dengan ayat-ayat-Mu ya Allah bisa menghancurkan semua pengaruh-pengaruh syaitan yang ada di peredaran darah, yang ada di dalam dada, yang ada di dalam jasad hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah herbal tersebut syifa untuk jasad hamba ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saudara Dakwah TV yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah cara meruqyah herbal ya. Baca surah Al-Fatihah 7 kali ya, untuk herbal, untuk membantu tubuh kita. Seandainya tubuh kita ada penyakit, maka insya Allah herbal tersebut akan menjadi syifa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga ditambah dengan surah Al-Zalzalah ya. Lalu ayat yang kedua kita baca 7 kali. Ya, insya Allah itu pun bisa untuk mendetok gangguan-gangguan sihir ya, ataupun gangguan-gangguan yang lainnya ya, medis ataupun non medis yang ada di dalam perut kita. Ya, kita tidak tahu ya, dulu waktu kecil kita pernah mungkin dikasih air dari dukun ya. Nah, maka coba cara ini, teknik ini kita praktekkan di rumah masing-masing. Insya Allah ini sangat efektif untuk membantu atau untuk mengecek diri kita ada gangguan atau tidak. Insya Allah. Lalu apabila ada saudaraku yang terkena sihir, bisa juga ditambah dengan surah-surah yang dimana mengandung sihir. Ya, yang pertama surah Al-Baqarah, ya, ditambah dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Lalu ditambah dengan surah Al-Baqarah 102. Lalu bisa ditambah dengan surah Al-Baqarah 255 sampai 257. Ya. Ayat kursi itu lalu di atasnya. Lalu ditambah dengan 3 ayat Al-Baqarah terakhir. Lalu Al-Araf ya. Ya. Itu ayat 117 sampai 122 bisa dibaca ya, 117 sampai 122 ya. Lalu surah Yunus ya 81 ya sampai 82 bisa juga dibaca ya. Itu untuk kasus tertentu, untuk kasus gangguan sihir ya. Kalau ruqyah mandiri cukup dengan Al-Fatihah 7 kali sebagaimana yang para ulama contohkan. Insya Allah semua herbal bisa diruqyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ya, Al-Qur'an itu adalah syifa. Tatkala kita bacakan ya ke dalam madu atau herbal-herbal sunnah, maka insya Allah ada keberkahan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatu lil mu'minin." Al-Quran ini adalah syifa dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi jadikanlah Al-Quran ini syifa. Selain Hudan, selain Furqan, pembeda kitab-kitab lain. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini adalah syifa. Syifa ya, untuk mengobati segala gundah gulana yang ada di dalam jiwa kita. Entah itu penyakit, entah itu psikis, ya, entah itu gangguan-gangguan setiap yang ada di dalam tubuh kita, obatnya Al-Quran. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sahabatnya dan ulama-ulama sekarang. Insya Allah tatkala seorang mukmin sakit, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Itulah orang yang beriman, itulah ciri orang beriman. Insya Allah jangan pernah kita mendatangi seorang dukun, jangan pernah kita mendatangi paranormal. Hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku ya, dan bisa diamalkan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.